Halo, selamat datang kembali di Ruang Halo, Ngobrol. Masih sama saya Daris dan Mas Budo Udo. dari OPFCI. Seperti biasa Iya, kita akan review mingguan One Piece kita Mas Budo ya. iya. Chapter Chapter 1082. 1083. 1083 ini ada. 1083, 1082 minggu lalu, Mas. Iya, lupa Pak. Ini sangat sangat memantik banyak pembicaraan soal yang ada di thumbnail Iya, ini. terutama ini sih apa namanya? Holy Knight ya. Holy Knight. Nah, fokus bahasan kita kali ini adalah Shanks dan Holy Knight dan sedikit recap soal callback dari chapter referee sebelumnya. Iya. Dan emang cukup lama ya, dari hampir 200 chapter baru dibahas lagi. Iya, ya khas Oda lah ya. Jadi Taruh yang beningnya bakal itu kelamaan. Iya, jadi kayak banyak yang sebenarnya udah dibahas, tapi ini kayak penegasan dari teori-teori orang-orang apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dibahas di chapter itu. Benar. Baru mungkin chapter depan kita baru dapat konklusi teori-teori yang beredar di medsos tuh apakah benar yang mana gitu. Kalau chapter ini tuh kayak nge-refresh dulu sih, ingatan kita soal apa yang terjadi di referee itu. Lebih ke kita dikasih lihat adegan langsungnya, nggak cuman dari omongan karakter. Benar, mari kita bahas aja, Mas. Oke. Yang pertama kita bahas dari awal. Jadi ternyata Tentara Revolusi itu punya 3 misi, Mas. Ya, secara spesifik ya ternyata ya. Spesifik banget misinya. Jadi mereka itu waktu itu kita kan nggak tahu, ini termasuk informasi baru. Ternyata mereka itu punya 3 misi penting buat ke Marejois. Itulah. Yang pertama, mereka menyatakan perang. Dan ini sebenarnya juga udah kelihatan di chapter berapa ya, 908 atau 154, aku lupa. Apa ya, secara simbolis seperti halnya Mugiwara, seperti itu Bujami yang menyatakan perang pada pemerintah dunia. Revolusi Army menyatakan perang pada Tenryubito. Iya, dengan membakar simbol mereka. Kayak Luffy dulu Sogeking disuruh bakar bendera pemerintah ya kan. Persis banget ya. Emangnya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya? Emang mirip lah ya. Emang Dragon harusnya gitu ya kan. Kasihan banget Garp, astaga. Oke, lanjut. Terus yang kedua itu pembebasan budak termasuk Kuma. Jadi misi mereka itu kayak Fisher Tiger dulu lah ya. Sama yang menarik ini, Mas, adegan kalau Sabo itu butuh nyari apa ya, kunci. Jadi kayak mereka itu kayak menandakan kalau di antara komandan itu nggak ada yang bisa Ryuo. Atau butuh waktu buat pakai Ryuo. Jadi mereka lebih cepat nyari kunci. Atau borgolnya pakai batu laut. Jadi pakai Ryuo juga susah. Iya. Ya jelas sih itu batu laut kayaknya ya paling masuk akal ya. Paling masuk akal batu laut. Cuman memang ada mungkin beberapa yang nggak bisa, kayak banyak banget kan, mungkin lebih cepat nyari kunci juga bisa. Ini soal pembebasan budak. Jadi makanya Kuma juga diselamatin juga emang bagian dari misi ini gitu. Bener, bukan yang kita paham dulu kan, yang kita kan mereka spesifik pengen nyelamatin Kuma, ternyata Kuma adalah cuman bagian dari bigger picture-nya sih. Iya. Terus yang ketiga itu mereka mau hancurin gudang makanan. Buat biar ngerasain kan istilahnya. Jadi biar mereka juga paham apa rasanya lapar gitu kan. Iya. Nah, yang menarik itu ini kan mereka dari sudut pandang perang ya. Emang banyak kan sudut pandang orang perang itu ngehancurin resource itu hal yang biasa. Cuman bagaimana kira-kira reaksi Sanji ngelihat ini kan? Yang menarik itu. Iya soalnya sih, kan, tapi ya apa namanya, Sanji itu kan emang apa ya, idealismenya Koki kan. Iya. Masalahnya nggak cuma Sanji, kayak pirates itu pada umumnya emang punya idealisme masing-masing. Jadi kalau punya idealisme nggak bisa diganggu gugat. Nah, kayak di bagian ini tuh kayak bakal jadi sesuatu yang bikin kontras kalau pasukan revolusi itu tidak sejalan sama pirate. Ini kayak bikin menekankan itu sama Oda.
Iya. Karena mereka fokusnya kan memenangkan perang, sedangkan Iya. bajak laut itu kan ya mereka Hanya ingin melakukan yang ingin hanya dilakukan melakukan gitu. ya itu dia sih. Makanya ini agak paralel sama Bagi kemarin yang ngomong kalian tuh nggak gini jadi bajak laut. Iya. Yang menarik lah ya. Yang kalian lakukan tuh udah bukan bajak laut lagi gitu. Ya ini makin penegasan lagi sih. Jadi kayak kita dikasih batas penting antara ini bajak laut, ini pasukan revolusi itu walaupun subtle ya, Iya. tapi kelihatan gitu ya. Kelihatan. Nah, Luffy lanjut. tidak akan melakukan ini, gitu aja sih. Iya, jelas. Ya lanjut mas. Yang berikutnya, nah ini menarik ini. Siapa itu Holy Knight? Ada banyak spekulasi ya. Nah, sebenarnya udah dibahas ini mas. Udah. Di chapter 1054. Jadi di chapter 1054 tuh emang dari kalimat ini orang-orang udah banyak yang mikir kalau Holy Knight itu ibaratnya kayak Tenryubito, orang yang bertugas buat jagain Tenryubito secara langsung. Mikirnya gitu waktu lihat ini. Ada juga yang mikir, gara-gara chapter sekarang ini banyak yang mikir Holy Knight itu adalah, dari namanya juga kan ada yang nerjemahin dengan God's Knight ya. Ada banyak yang mikir kalau mereka itu orang Tenryubito yang bisa tarung. Iya. Makanya ada Gorosei juga mungkin asalnya dari Holy Knight gitu mas. Aku lebih sepakat teori kedua sih. Jadi kayak apa ya? Ibaratnya tuh banyak. Jadi kalau seandainya nih Doflamingo tidak jadi bajak laut dan tidak keluar dari Tenryubito, mungkin dia jadi Holy Knight. Soalnya dia punya Hosoku Haki. Karena gitu. Memang faktanya emang ternyata tidak semua Tenryubito itu pemalas doang ya. Mereka kan banyak orang ya, 9 kerajaan lo bayangin. Iya, 19 kerajaan. Jadi memang akan masuk akal kalau memang ada sekelompok yang memang bertugas untuk dalam tanda kutip bertarung gitu. Iya. Jadi kayak mereka mungkin jadi ibaratnya jurinya Tenryubito gitu. Nah yang menarik itu siluet ini mas. Banyak yang miripin sama siapa coba? Higuruma ya? Shanks. Oh bukan. Bukan. Ya ada juga sih yang miripin sama Higuruma. Enggak, itu joke ya. Bercanda dong. Nah ini yang menarik tuh banyak yang miripin siluet yang di panah ini dengan siluetnya Shanks. Karena emang mirip. Apalagi ada banyak teori soal Shanks itu keturunan Tenryubito, Vigarland. Nah, aku sih sejujurnya nggak suka teori. Banyak kan yang mikir apa ini cloning, apa ini Shanks sendiri. Aku sih nggak suka yang itu ya. Soalnya kan kita pernah dikasih tahu kalau Eiichiro Oda itu akan memperlihatkan sifat aslinya Shanks itu ya di film Red gitu kan. Dan beneran orang baik ya. Dalam artian emang pirates yang baik kayak Luffy. Jadi kayak ide kalau Shanks itu berbakti sama Tenryubito itu aneh buatku. Ya terlalu liar sih dan nggak konsisten sama apa yang kita lihat di masa lalunya Roger ya. Jadi kalau menurutku mungkin keluarganya Shanks kayak Vigarland itu masih masuk akal lah. Iya, itu pilihan yang lebih masuk akal. Either adiknya, kakaknya, karena memang implikasinya kan emang Shanks tuh Tenryubito tuh. Implikasinya. Walaupun ini mirip banget asli sih. Iya. Siluetnya. Ada semoga, juga bagian yang semoga nggak cloning sih ya, semoga. Iya. Saya kalau cloning lagi ya Allah. Kalau ngelihat cloning yang berhasil sejauh ini kelihatan tuh cuma Stacy dan itu cloning berhasil pertama. Kan implikasinya itu emang susah banget buat bikin cloning yang berhasil gitu loh. Iya, kalau habis ini jadi banyak cloning kan jadi gimana ya. Juga ya. Seraphim itu cloning, cuma kan beda. Jadi masih oke lah. Terus Seraphim kan robot kan. Terus ini mas, pembunuhan King Cobra. Jadi kayak King Cobra kan ini jelas Sabo itu cuman datang buat ngeliat, nggak sengaja ngeliat atau nggak sengaja dia itu posisinya pengen ngelindungi, terus difoto. Iya. Jelas banget. Intervensi sih. Ini tuh kayak bukan foto sih lebih tepatnya itu tuh kayak screenshotan CCTV sih. Iya mungkin.
Iya kan Jadi maksudku. kayak dimanfaatkan. Jadi buat framing aja sih, dan yang menarik itu kan reaksinya Sabo setelah ini ya. Kalau mereka harus pakai itu buat jadi pembakar api revolusi, oke lah ya. Aku nggak nyangka Sabo akan dalam tanda kutip sedingin itu sih. Dan itu bagus. It's a good thing gitu loh. Karena emang ini Mas, karena Sabo itu punya misi yang berbeda dengan bajak laut. Benar. Lagi-lagi. Maksudku, lagi-lagi memang bagaimanapun revolusi itu tentara revolusi itu punya tujuan, dan mereka tuh nyaris rela menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu, bahkan menjadi dalam tanda kutip iblis sekalipun gitu. Ya makanya itu tadi. Kalau Luffy tahu Sabo ngomong gitu, mungkin dia juga bakal kesel walaupun ya udahlah gitu. Terus nah, ini kita dikasih lihat, ini adegannya itu di chapter 1054 Mas ini. Gambar ilustrasi ini itu di chapter 1054 juga kalau nggak salah. Waktu itu kita cuma dikasih lihat ilustrasi kayak gini. Tapi adegan tarung benerannya baru kita lihat di chapter 1083 sekarang. Dan kita baru dikasih tahu buah iblisnya Karasu. Yaitu Susu Nomi. Izinnya aneh sih namanya. Iya. Banyak teori aneh soalnya dia bisa bikin gagak. Ternyata dia itu cuma sesimpel bikin bentuk gagak kayak kalau ingat Akainu bikin magma berbentuk anjing, atau si Aokiji bikin Peacock. Serangan es berbentuk bukan peacock ya. Aokiji burung pegar sih. Kiji itu burung pegar sih, burung sih. Jadi karena dia Karasu, dia bikin gagak. Karasu kan artinya gagak gitu. Iya, itu nyebelin sih ya. Jadi orang bikin itu anjing banyak karena dia anjing gitu. Gara-gara banyak yang mikir, gara-gara adegan misleading itu dia banyak yang mikir dia itu Zoan, apa Zoan yang spesial atau apa, nggak ngerti kan waktu itu. Ternyata malah tapi ini dia. Iya, ini simpel sih emang, karena dia itu bisa ngebentuk tubuhnya. Kan susu itu bukan susu bahasa Indonesia ya, susu di sini tuh kayaknya merujuk ke serbuk karbon. Makanya bisa dipadetin sama dia. Makanya bisa ditunggangin Sabo juga, karena pada dasarnya mungkin ini versi lain dari pasirnya krokodil gitu. Jadi mungkin bayangin aja ini pasir lah. Pasir tapi hitam. Karbon gitu ya. Emang agak ribet sih, tapi ya udahlah. Terus jadi selain Karasu ini sebenarnya udah buah iblisnya komandan lain kayak Morley ini udah ketahuan Oshinomi yang artinya itu dorong, yang bisa ngebentuk tanah jadi kayak tanah liat gitu. Ini apa ya, makin menekankan kalau Oda itu pengen back to the root gitu loh. Buah-buah iblis yang simple sederhana tapi chaos juga, kayak kilo Nomi itu kan chaos banget aslinya buahnya. Tergantungnya make emang. Tergantung pemakainya. Terus yang ada lagi itu selain mereka berdua, jelas yang tarung itu ada Sabo sama Lindbergh, yang mereka buah iblisnya Sabo udah ada, Lindbergh ini murni scientist yang bisa tarung gitu. Gapangnya Revolutionary Army lah dia itu. Ming kucing ya kalau nggak salah. Terus yang menarik, Belo Betty nggak ikutan di sini, nggak tahu kenapa. Ya karena emang tipe buahnya itu tidak bisa untuk bertarung kan. Mungkin dia bisa tarung, tapi buah iblisnya nggak dipakai tarung sendiri gitu. Ya, jadi kayaknya dia tuh malah fokusnya tuh ngereli apa namanya, masyarakat, membangkitkan semangat orang-orang buat ikutan. Termasuk ya, maksudnya ini masuk akal bagaimana mereka bisa membebaskan sebanyak mungkin budak. Kalau nggak ada Belo Betty mustahil, karena budak-budak itu kan udah nyaris kehilangan semangat hidup ya. Kalau ingat koala dulu kan sampai kayak tertanam banget gitu loh. Makanya Belo Betty ini penting ada di sana karena untuk tapi dia nggak ikut tarung aja, Pak. Memang ternyata tidak semua komandan Revolutionary Army itu memang dikhususkan untuk pertarungan. Ada yang support juga. Itu menarik sih. Buatku itu menarik banget sih. Terus lanjut. Ya oke. Ini Mas,
Menarik. Ini banyak yang protes sih ya sebenarnya. Kayak kok Admiral nggak bisa, kok secupu itu kok nggak bisa ini. Ternyata emang ada alasannya. Sebenarnya kita udah mikir ke sana. Ya kan dibahas juga kan di chapter 1054 kalau apa nggak bisa tarung bebas Admiral di tanah dewa. Dulu mikir kenapa ya karena ini. Karena rese. Karena ngeselin. Kalau gue terluka kayak gitu kan nggak bisa kalian bebas. Aku mati ya. Aku mau ngeluarin Nggak bisa. meteor, jangan gitu. Tapi Fujitora kocak sih emang. Fujitora tuh kayak bodo amat gitu ya sama. Iya, ya memang dia nggak peduli. Lu mau ngapain ngeluarin meteor? Jangan. Kayak gitu. Kayak Jadi banyak apa ya? ada juga yang bikin meme, Mas. Adegan ini tuh bukan berarti yang pengen kita tegaskan di sini adalah adegan ini tuh bukan berarti Miral jadi kelihatan cupu, terus apa namanya memang pasukan, dan itu kan ditegaskan ya sama CP0 nantinya ya bahwa Admiralnya memang kena handicap, tapi tapi Revolutionary Army-nya kuat loh gitu. Iya, Revolutionary Army-nya kuat, tapi Admiral juga nggak lemah gitu, makanya itu kalahnya itu gara-gara handicap gitu. Power scaling di One Piece tuh nggak boleh dilihat tedeng aling-aling istilahnya ya. Nggak boleh. Selalu ada banyak langsung gitu. Selalu ada banyak faktor yang bisa dan tanda kutip mendiskon kemampuan mereka kalau mereka ternyata kalah gitu. Iya benar. Makanya ya mungkin suatu saat kita bakal bahas lah ya level kekuatan Admiral itu sebenarnya seberapa sih. Benar. Ini lanjut Mas. Nah ini kita akhirnya dikasih lihat semua anggota CP9 yang sekarang sudah jadi CP0. Naik pangkat semua ternyata. Kebablasan. Nah ini apa sih? Mereka semua nggak pakai topeng, jadi mungkin mereka kayak tentara biasanya CP0, bukan commander. Yang menarik ini Jabura juga nggak pakai topeng. Apakah dia sedang nggak pakai topeng atau emang nggak bertopeng, nggak tahu ya. Kayaknya lebih condong bahwa Jabura itu memang tidak selevel Kaku sih. Iya. Cuma ini kasihan juga sih, soalnya kan waktu di CP9 dulu levelnya 11-12 sebenarnya Kaku. Iya. Ya udahlah. Mungkin karena sifat ya, Kaku itu lebih cocok sebagai seorang agen. Iya. Jabura itu kan lebih chaos aja orangnya, jadi lebih. Aku ngarahnya ke situ sih, bukan ke power levelnya sih. Iya, makanya aku bilang kasihan aja sih. Kalau Jabura yang kayak gitu dia jadi anak buahnya Kaku itu kayak kasihan aja. Iya. Terus, nah ini ada, jadi Saint Roswell sama Saint Carlos itu masih berusaha untuk nangkep Shirahoshi, masih belum menyerah. Nah Vivi juga ada adegan menarik. Vivi itu marah sama Rob Lucci. Aku seneng banget sih adegan itu. Kayak dibungkem gitu loh. Iya aman, tapi nggak aman dari Tenryubito gitu loh. Emang Vivi itu top lah. Emang Vivi itu harusnya jadi pirate sih. Ini tuh akan menegaskan bahwa pada akhirnya yang akan mengubah dunia itu ya Tobi Jerami. Dan lewat Vivi. Gimana Vivi itu juga bagian dari istilahnya Topi Jerami 5,5 gitu istilahnya. Makanya apa namanya, ini tuh aku suka banget sih adegan bahwa, dan kita implikasinya kan Vivi lah nanti yang akan mengubah landscape dunia, yang akan mungkin membuat revolusi Army itu percaya bahwa kalau diserahin pada dia kayaknya aman deh. Nah ada yang ini Attempted Murder of Saint Carlos ini Mas. Menarik ini soalnya ada kemungkinan waktu Saint Carlos nyerang mau nangkap Shirahoshi, ada yang nyerang dia sama Saint Myosker dibebasin. Kayak gitu implikasinya di sini. Siapanya ya kita harus tunggu minggu depan ya. Minggu ini minggu ini. Kalau nggak di delay sama udah lagi. Semoga enggak lah. Tapi kalau nggak apa, langsung aja. Ini bakal berujung ke adegan berikutnya. Bukan yang ini ding, belum. Ini dulu. Jadi ada Bonnie di referee yang
Kalau lupa, waktu itu dia nyamar sebagai nenek Connie. Ini doang sih sebenarnya yang pengen aku bahas. Cuman menarik implikasinya kalau Bonnie ini masih punya hubungan darah sama ratu yang sekarang. Ya, ini ratu yang sekarang gitu. Jadi secara nggak langsung kan berarti Kuma juga gitu. Iya. Nah, lanjut ke yang pengen tak bahas sebenarnya. Ini chapter 98 ya. Nah, ini pembunuhan King Cobra. Jadi Vivi, adegannya Vivi, terus si siapa? Saint Charles sama Saint Roswell pengen ngeburu Shirahoshi, terus Sabo datang ke sana buat nyelamatin Kuma, kan Kuma ditunggangin tuh. Nyelamatin Kuma, ini semua berakar ke kenapa Vivi ini hampir pasti kalau semua ini bakal berujung ke Vivi dan Wapol dan Sabo diincar sama pemerintah. Ya kan? Iya. Kayak Vivi dan Wapol kan sempat diuber juga kan. Ya, padahal Vivi karena mereka menyaksikan ini. Menyaksikan ya. Jadi ya menarik lah, soalnya belum ini. Nanti apa yang dilihat Sabo sebenarnya yang bikin nggak mungkin pembunuhan ini doang gitu loh. Bukan. Ya jelas sama sih nanti. Mungkin kita butuh konfirmasi. Akhirnya mungkin kita akan melihat wujudnya sama seperti apa nanti ya. Apakah bakal sesuai dengan yang kita teorikan dulu? Iya, ataukah malah berbeda terbalik, kita nggak tahu. Tapi menarik untuk kita mungkin dua chapter ke depan tuh masih akan berkutat soal di sini sih. Kalau nggak di-troll lagi sama Oda. Iya, semoga enggak sih, semoga enggak. Oke. Mungkin dari itu dulu, Mas. Mungkin itu dulu bahasan kita soal chapter 1083. Jangan lupa teman-teman silahkan komen, kita bertukar pendapat soal bagaimana chapter ini. Jangan lupa juga subscribe Ruang Ngobrol dan follow akun-akun medsos kami, dan follow juga akun-akun medsos One Piece Fans Club Indonesia yang ada di deskripsi. Akan banyak sekali trivia soal One Piece yang menarik di akun OPFCI ini. Oke, itu aja dari kita untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di minggu depan. Thank you. Terima kasih.